Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tentang ilmu kalam ya. Ini materi ini sudah dibahas di kelas 10. Karena kebetulan untuk yang kelas 11 ini materinya adalah sama dengan kelas 10. Maka di sini kita sifatnya adalah mengkaji ulang ya. Bahwa yang namanya ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun, di situ beliau mendefinisikan ilmun yatadhammanul hujaja anil aqaidil imaniyati bil aqdillatil aqliyah. Bahwa yang dinamakan ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah iman dengan berdasarkan dalil-dalil yang rasio, dalil-dalil yang di situ masuk akal. Ini titik tekan daripada Ibnu Khaldun dalam mendefinisikan dalam ilmu kalam adalah tentang masalah dalil-dalil yang secara rasio, secara akal kita. Ya, ini juga penting sekali. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu terkadang kalau tidak masuk akal, ini tidak diterima ya. Maka di situ di sini mengedepankan tentang masalah dalil akli. Kemudian menurut Hasbi As-Siddiqi, beliau mendefinisikan ilmu kalam merupakan, jadi menurut Hasbi As-Siddiqi, ilmu kalam adalah ilmun yabhasu bihi anil kaifiyati as-sabitah alal aqaid ad-diniyah bil adillatil al-yaqiniyah immal aqli wan naqli wal wujdani. Bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli maupun dalil akli. Jadi dalil nakli itu dalil yang nantinya akan diambil dari Al-Quran maupun hadis, sedangkan dalil akli itu dalil yang diambil dalam rasio atau akal kita. Jadi beliau Hasbi As-Siddiqi di situ menggunakan dasar dalil akli dan akli, juga ditambahkan dalil perasaan halus dari diri seorang manusia. Kemudian nama-nama ilmu kalam. Ilmu kalam ini ada banyak nama ya. Di antara di situ adalah ilmu kalam sendiri. Kenapa kok di situ dinamakan dengan ilmu kalam? Karena di situ di dalamnya membahas tentang ketuhanan yang logika. Yang dimaksud di sini adalah secara rasio atau dalil akli. Oleh karena itu ini dinamakan ilmu kalam. Kemudian alasan lagi adalah karena para ulama menyebutkan bahwa metode dengan menyebutkan kalam sehingga mereka disebut ahlul kalam. Yang berikutnya adalah karena pada abad kedua, yaitu pada zaman tabi'in, seorang tabi'i, ini ada permasalahan yang sangat besar sekali, sehingga di situ akan menggoyahkan dunia Islam, yaitu tepatnya adalah tentang masalah kalamullah, di mana dalam satu sisi yaitu pemerintah mengatakan bahwasanya kalamullah yang di situ adalah Al-Quran itu adalah hadis, sedangkan versi ulama ini mengatakan bahwa kalamullah itu adalah qadim. Ini ada dari dua sisi, ini tidak bisa dijamakkan, tidak bisa ditemukan. Kenapa? Ini kalau kita mengacu pada apa yang telah dikatakan oleh pemerintah tersebut, ini ketika kalamullah itu adalah hadis, maka Allah itu ya juga hadis. Maka tidak mungkin di situ Allah itu ada bersifat baru, tidak mungkin.
Allah itu kan maha qadim ya, Allah itu qadim. Kenapa kalamnya di situ kok dikatakan hadis? Nah, maka di situ tidak masuk akal. Kemudian para ulama ini mengatakan bahwasanya di antara di situ adalah ada Imam Syafi'i, Imam Hambali ya. Ini mengatakan bahwasanya di situ kalamu adalah qadim. Karena apa qadim? Karena di situ memandang daripada Allah itu sendiri. Allah yang mana Allah itu adalah qadim, maka di situ pastinya kalamnya itu adalah juga qadim. Ya, ini. Sehingga para ulama yang mengatakan bahwasanya kalamnya Allah itu adalah hadis, mereka semuanya dipenjara ya, dipenjara gara-gara tadi. Nah, ini. Jadi prinsip para ulama di sini sangat memegang sekali dengan prinsip daripada pendapatnya. Ini. Karena apa? Apa yang beliau katakan itu memang betul-betul benar. Oke, kemudian yang kedua dinamakan dengan usuluddin. Kenapa? Atau apa sebabnya dinamakan usuluddin? Sebab di dalam ilmu tersebut ini fokus tentang masalah akidah, tentang masalah keyakinan, yang mana di situ membahas tentang masalah pokok-pokok dari dalil agama. Dari sumber inilah ilmu kalam ini dinamakan dengan usuluddin, karena usul sendiri itu merupakan pokok, ad-din adalah agama. Jadi pokok agama, jadi ilmu yang bahas tentang masalah pokok-pokok agama. Kemudian yang ketiga di situ dinamakan dengan tauhid. Itu kenapa? Jadi disebutkan di situ dikatakan sebagai ilmu tauhid karena di dalamnya membahas tentang keesaan Allah, baik yang menyangkup zatnya Allah, menyangkup sifatnya Allah, dan juga perbuatannya Allah. Jadi semuanya arahannya adalah tentang masalah mengesahkan Allah ya, baik zatnya, sifatnya, kemudian perbuatannya. Oke, ini kenapa tadi dinamakan dengan ilmu kalam ya. Kemudian ruang lingkup ilmu kalam, yaitu yang pertama adalah tentang masalah ilahiyah. Maksud di sini adalah permasalahan yang berkaitan tentang ketuhanan, baik aspek yang diperdebatkan antara lain di sini adalah berupa sifat-sifatnya Allah, ada kudrat dan iradatnya Allah, kemudian persoalan kemauan bebas seorang manusia, kemudian tadi masalah yang keempat adalah masalah Al-Quran yang sudah saya bahas tadi, sifat-sifatnya Allah, bahwa di situ Allah memiliki sifat yang jumlahnya adalah ada 20 sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah yang jumlahnya di situ adalah 20. Ini adalah yang memiliki sifat itu hanya Allah. Kalau seorang manusia ini memiliki pendengaran, ini beda dengan apa yang samanya Allah itu beda. Kalau manusia ini bisa mendengar, itu karena manusia itu diberi kelebihan Allah untuk bisa mendengar, diberi fadl Allah bisa mendengar. Itu pun dengan menggunakan suatu perantara, yaitu telinga. Kemudian seorang manusia itu bisa melihat, ini juga atas fadl Allah, yaitu dengan perantara adanya mata. Nah, ini maka dalam rangka tadi bahwasanya untuk menafikan sifat-sifat tersebut, bahwa seorang manusia ini sebetulnya adalah seorang hamba yang sangat lemah, yang mana ketika seorang manusia ini tidak dikehendaki Allah bisa melihat, tidak dikehendaki Allah bisa mendengarkan, maka di situ tidak bisa. Oleh karena itu jangan disamakan, atau tidak ada kesamaan antara samanya Allah dan juga basarnya orang manusia, tidak ada. Tidak ada itu ya. Jadi ini jelas sekali ya. Kemudian masalah kudrat dan iradat, seorang manusia ini bisa berbuat seperti ini ya.
Ini juga beda dengan apa yang dikatakan apa apa yang ada dalam Allah itu. Allah bisa menciptakan alam semesta dan isinya semuanya. Ini semua di situ menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ini jangan diartikan kalau manusia ini bisa berbuat membuat sesuatu perkara. Di situ dikatakan bahwasanya itu sama dengan Allah, tidak bisa. Karena tadi dalam sisi manusia itu sendiri itu kan tadi dikatakan sebagai seorang hamba yang lemah, ya, tidak bisa apa-apa tanpa adanya seorang atau tanpa adanya seorang Allah, ya, Allah yang di situ nantinya adalah memberi kekuasaan untuk bisa melakukan sesuatu. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah tentang masalah nubuwah, di mana nubuwah di sini adalah hubungan yang memperhatinkan antara Allah dengan makhluknya, di mana di dalam hal ini nanti membicarakan tentang hal-hal yang diantara di situ adalah ya, yang pertama di situ Allah mengutus seorang malaikat. Jadi malaikat di sini dikasih tugas oleh Allah dengan tugas yang beda-beda. Sebagaimana di situ malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki dan yang lainnya itu. Ini merupakan suatu nubuwah. Nubuwah. Yaitu tadi memperhatikan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, tentang masalah wahyu. Wahyu di sini Allah berikan kepada Rasulnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka di situ nantinya adalah sebagai dakwah, mengajak manusia untuk bertauhid pada Allah, di mana wahyu ini juga disampaikan Allah kepada Nabi melalui seorang perantara, yaitu seorang malaikat. Maka di situ dinamakan dengan nubuwah. Kemudian para rasul itu sendiri, yang mana rasul ini tadi memerintahkan atau mendapatkan perintah dari Allah, yang tugasnya nantinya adalah menyampaikan kepada manusia. Karena tugasnya rasul tadi adalah ada unsur tabligh, ya, menyampaikan. Ini jadi kalau kita melihat ruang lingkup yang tadi ada itu, ini antara hubungan dengan Allah, kemudian hubungannya dengan para malaikat sebagai wasilah, kemudian wasilah berikutnya adalah para rasul, dan juga yang terakhir adalah seorang manusia. Sehingga nantinya seorang manusia ini nanti bisa melakukan apa yang telah diperintahkan Allah melalui tadi para utusan-utusan Allah itu dinamakan dengan nubuwah. Kemudian ada yang namanya ruhiyah, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan yang lainnya, yang mana itu merupakan bentuk daripada roh, ya. Roh itu tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Jin tidak kelihatan, karena jin sendiri merupakan jismun latifun, ya, jisim yang begitu lembut. Kalau manusia itu jismun kasirun. Nah, hal yang ada dalam diri manusia itu sendiri itu adalah roh, yang mana roh itu juga tidak bisa kelihatan. Kemudian berikutnya adalah ruang lingkup kalam dalam sam'iyah, yaitu tentang masalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati. Sebagaimana di situ adalah kebangkitan seorang manusia setelah mati, adanya perhitungan, adanya mizanul amal, adanya surga dan neraka. Itu semuanya merupakan persoalan yang berupa sam'iyah, ya, sam'iyah. Oke. Berikutnya, kemudian peranaan dalil dalam ilmu kalam. Apa tuh fungsi dalil itu dalam ilmu kalam itu? Dalil di sini yaitu dalil ada dua, ya. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dalil naqli itu adalah dalil yang
diambil dari Al-Quran dan juga hadis, di mana Al-Quran hadis itu merupakan sumber yang paling utama yang menjelaskan tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah. Sebagaimana dalam ayatnya, qul law kana fihi ma aliyatun illallahu la fasadata. Andaikan di langit dan bumi itu tidak ada Tuhan, maka di situ la fasadata. Qul fihi ma aliyatun illallah. Andaikan di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka di situ akan rusak. Kenapa kok akan rusak? Karena di situ antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya nanti akan bertengkar. Jadi dalil akli yang di dalamnya ada Al-Quran dan juga hadis tersebut itu merupakan dalil yang sangat pokok sekali. Kemudian para mutakalim ini tidak pernah terlepas dari yang namanya nas Al-Quran maupun hadis. Jadi semuanya seorang mutakalimin atau ahli kalam ini senantiasa atau memegang Al-Quran dan hadis di dalam berpegangan. Kemudian masing-masing kelompok dalam ilmu kalam ini mencoba memahami untuk menafsirkan Al-Quran. Ini tidak cukup dengan adanya faham dengan bahasa Arab, faham artinya tidak, tetapi di situ membutuhkan kajian ilmu yang lebih. Di antaranya di situ ada ilmu balaghah yang di dalamnya ada ilmu ma'ani, ilmu bayan dan juga ilmu badi'. Badi' itu tentang masalah keindahan, ma'ani tentang masalah ma'ani. Bayan ini sebagai penjelas. Kemudian juga harus faham dengan adanya nasakh mansukh, faham dengan adanya asbabun nuzul, asbabul wurud, faham dengan ilmu takwil. Ini butuh. Karena apa? Jadi ketika tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran misalkan kok diartikan apa adanya, ini nanti akan salah kaprah. Contohnya tadi saya katakan bahwasanya yatum wa hu fawqa aydihim. Ini kalau dikasih makna secara apa adanya diartikan sebagai tangannya Allah itu di atas tangan mereka. Padahal di situ kalau mengatakan tangannya Allah berarti di situ seolah-olah mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, padahal tidak. Oleh karena itu di sini ayat itu perlu ditakwil. Yadun di situ para ulama, sebagaimana di situ adalah Ibnu Katsir mengatakan bahwa yadun itu diartikan sebagai arti kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah itu di atas mereka ini. Ini ya. Jadi penting sekali selain kita mempelajari ilmu bahasa Arab di dalam menyajikan, dalam memahami Al-Quran juga butuh ilmu-ilmu yang lain tadi. Maka seorang yang tidak kompeten tentang masalah ini tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini banyak yang menyinggung hal-hal yang berkaitan tentang masalah ketuhanan. Sebagaimana di situ adalah hadis yang dari sahabat Umar bin Khattab dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa beliau Rasulullah suatu ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang bajunya semuanya itu putih, bayadus syiyab, di mana seorang tersebut ini dari para sahabat tidak pada kenal. Tiba-tiba seorang laki-laki tersebut bertanya tentang masalah keimanan.
wa ghairihim. Hina sa'alu Jibril alaihi salam al-iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri.